kita masih tetap di unit 7 kita, yaitu 去超市. Jadi saya ingin menambahkan beberapa bagian yang menurut saya penting, dan itu juga berhubungan dengan pembelajaran kita di unit 7 dan unit selanjutnya. Jadi kita akan belajar yang namanya adalah 百分比 dengan 打值. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar di sini, artinya ini pasti berhubungan tentang promo. Jadi kalau misalnya ada promo, pasti ada namanya diskon. Jadi di gambar kiri ini, saya yakin anak-anak kalian pasti tahu ini memberitakan kepada kita bahwasanya Telkom Indonesia memberikan diskon sebanyak 70%. Dan di gambar kanan ini saya mengambil dari laman website Working House Songhuo Gongchang yang berada di negara Taiwan. Jadi katanya mereka ada Black Friday sale, yaitu sebanyak 3折. Oke, di sini 70% ini 3折. Kira-kira bedanya di mana? Itu akan saya jelaskan nanti. Jadi ini promo ini, sale ini dalam bahasa Mandarin adalah 优惠. Jadi anak-anak tolong kalian ingat ataupun kalian catat di buku catatan kalian, promo dalam bahasa Mandarin adalah 优惠. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat gambar yang tadi, jadi saya bisa membuat kalimatnya yaitu 今天有70%的优惠. Saya ulangi membacakannya. 今天有70%的优惠. Dan gambar kedua yang tadi, yang Black Friday sale itu, 今天有打3折的优惠. 今天有打3折的优惠. Oke, sama-sama 优惠, sama-sama promo. Tetapi promonya berapa? Di sini ada 70% dengan 打3折. Kira-kira apakah promo ini mereka ini sama? 他们一样吗? Oke, kita lihat. Persen dalam bahasa Mandarin yaitu 百分比. Jadi seperti judul yang pertama saya, yaitu kita ini akan belajar namanya 百分比 dengan 打折. Jadi persen dalam bahasa Mandarin itu adalah 百分比. Tapi anak-anak perhatikan kalimat di sini. Hari ini ada promo 70%. Hari ini ada promo 70%. 70% di sini katanya adalah 70%. Benar, 70%. Tetapi mengapa persen di sini saya tulisnya adalah 百分比? Oke. Pasti kalian juga punya tanda tanya. Kenapa di sini ada 百分比, tetapi di dalam kalimat di sini adalah 70%. Baik anak-anak, dalam bahasa Mandarin jika ada angka di depan persen, maka persen ini kita akan membacanya menjadi 百分之. Jadi pi di sini akan berubah menjadi 之. Jadi berapa? Jadi kalau misalnya hanya persen saja, dia bersifat tunggak, dia berdiri mandiri, dia berdiri satu saja, yaitu kita namanya adalah 百分比. Tetapi kalau misalnya sudah diikuti oleh angka, maka 百分比, pi di sini, saya gunakan pulpen di sini. Maka pi di sini akan berubah menjadi 之. Jadi 百分之, dan di sini saya sudah buat contoh yaitu 25%. Jadi kira-kira bahasa Mandarinnya apa? Yaitu 25%. Oke, jadi kalau misalnya 15% yaitu 15%, ataupun 90%, 90%. Jadi ingat, pi di sini akan berubah menjadi 之. Oke, jadi
digambar di sini diskon 70%, jadi kalimatnya menjadi 今天有70%的优惠. Jadi saya yakin untuk latihan di sini seperti 30% itu bahasa Mandarinnya apa? Ya, misalnya bahasa Mandarinnya adalah 30%, kemudian 40 yaitu 40%, 70 70%, dan selanjutnya 15%, 10%, 20%, 80%, dan 35%. Oke, selanjutnya untuk penggunaan 大值 sesuai dengan judul kita yang tadi, 大值 di sini saya menulisnya adalah 中式打法, artinya ini adalah perhitungan diskon perhitungan diskon sesuai dengan negara di Asia Timur, khususnya di Hong Kong, Tiongkok ataupun Taiwan. Jadi mereka sebenarnya lebih menggunakan mereka dalam perhitungan diskon mereka lebih menggunakan kata 打值. Oke, 打值 di sini perhitungannya agak berbeda dengan diskon, yaitu 百分之比. Bedanya di mana? Coba kalian perhatikan penjelasan saya di sini, yaitu misalkan 70%. Tadi dalam bahasa Mandarinnya kita baca adalah 70%. Tetapi sekarang saya ingin membacanya dengan menggunakan kata 打值. Oke, bagaimana membacanya? Jadi sedang ada promo 70%. Jadi kita hanya membayar 30% dari harga normal. Benar kan anak-anak? 100% dikurang 70%. Jadi kita hanya membayar 30%. Jadi ketika kita menggunakan kata 打值, jadi kita hanya menggunakan kata 30 di sini. Oke. Kita hanya menggunakan kata 30 di sini. Jadi tadi kan saya bilang, kita hanya membayar 30% dari harga normal. Jadi kalau misalnya saya ingin menggunakan kata 打值, jadi saya menggunakan kata 30 di sini. Jadi apakah saya langsung taruh kata 30 di sini, 打30值吗? Oke, kita lihat anak-anak. Apakah benar? Oke, sekarang di sini saya tulis 10%. Ini berarti saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasanya kata kata 值 di sini itu bisa saya anggap adalah 10%. Saya ulangi, 值 di sini saya bisa menganggap ini adalah 10%. Jadi angka berapa yang harus saya masukkan sehingga hasil terakhirnya adalah 30%. Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Benar. Jadi ini adalah angka 3, yaitu 打30. Karena kalau misalnya saya mau hasil akhirnya 30%, jadi 30% per 10% artinya adalah 3. Jadi kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya mau dihitung, dikalkulasi harga bendanya, jadi kamu bisa langsung dikali 30 per 10 sama dengan 0,3. Mengerti anak-anak? Saya ulangi ya. Jadi, kalau misalnya 70% dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah 70%. Saya hapus ulangi. Saya ulangi anak-anak. Kalau misalnya dalam bahasa Mandarin, kita sering menggunakan kata 打值 yang biasanya itu digunakan di negara Asia Timur, khususnya di Hong Kong, Tiongkok, dengan Taiwan. Jadi kita namakan adalah 中式打法. Jadi kita misalnya kamu pergi ke mall, kamu akan sangat jarang melihat kata 70%. Yang akan kamu lihat adalah ini. Kenapa bisa muncul ini? Yaitu
Kalau misalnya di Indonesia kita bilang diskon 70%, jadi artinya kita hanya membayar 30% dari harga normal tersebut. Jadi perhitungannya adalah di sini adalah 10%. Jadi saya harus mencari membagi angka, saya harus mencari hasil di sini yang hasil akhirnya adalah 30%. Jadi 30 per 10 artinya adalah 3. Jadi di sini jawabannya adalah tasanche. Yang kalau kita nanti mau hitung, misalnya saya kasih harga barangnya, misalnya 30% harga normal. Jadi harga normalnya di sini adalah 5.000. Jadi tasanche yaitu kamu 5.000 dikali langsung dengan 0,3. Jadi kalian harus ingat 3 itu 3 per 10. Oke? Kemudian kita lihat, kalau misalnya 15%, artinya 85% dari harga normal. Jadi kira-kira di sini adalah berapa anak-anak? Jadi 85 per 10 sama dengan, bisa juga kita bilang 0,85. Dan kita dalam di sini tetap harus dimulai dari angka 1. Jadi dia adalah antara angka 1 sampai 10. Sampai 10. Jadi di sini akan muncul angka, karena kita tidak boleh angka di bawah 0. Karena di sini 0,85. Jadi kita tetap tulis 85, tetapi cara pembacaannya akan menjadi PAU, bukan PASU. Dan ketika dia menjadi angka bilangan, itu artinya dikali dengan 0,85. Mengerti anak-anak? Jadi sebenarnya itu, kalau misalnya saya ulangi, kalau misalnya di sini adalah 15%, kalau misalnya dalam pembacaan diskon itu adalah 15%, jadi artinya kita hanya membayar 85% dari harga normal. Jadi kalau misalnya saya mau buat tace, jadi kalian langsung aja 85 per 10 sama dengan 0,85. Tetapi karena dalam aturan tace dia hanya bisa angka 1 sampai 10, jadi kamu langsung ngambil angka belakangnya, yaitu kamu langsung taruh 85. Tetapi cara pembacaannya itu bukan tapa suuce, bukan. Jadi kamu langsung bilang tapa uce. Jadi sebenarnya tapa uce-nya 8,5. Oke? Sampai di sini mengerti anak-anak? Oke, biar kalian lebih mengerti, kita lihat lagi sebelum. Jadi di sini adalah 3折, jadi kalimat saya menjadi 今天有打3折的优惠. Oke, jadi tadi saya bilang agar kalian lebih mengerti, coba kita lihat 30%. 30% artinya kita hanya membayar 70% dari harga normal. Jadi kalau misalnya kayak begitu, dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah benar, 打7折. Dan kalau misalnya 25%, artinya kita hanya bayar berapa persen? 75%. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat menjadi 打折, jadi di sini adalah 打7折. Mengerti anak-anak? Oke. Kemudian agar kalian lebih bisa, saya ingin kalian membuat kalimat yaitu dengan struktur yang di sini 今天有%. Jadi X di sini kalian ganti angkanya saja. 打折 di sini X-nya diganti saja. Jadi kalian tetap lihat kalimat di sini. Kemudian saya ingin meminta kalian buat kalimat dengan menggunakan angka diskon yang sudah saya berikan. Oke, kalau tidak mengerti kalian boleh tanya saya. Saya akan membuka sesi konsul melalui Meet yang akan saya berikan kodenya dan akan saya tentukan tanggalnya. Oke anak-anak, terima kasih, 谢谢你们.